Drama ini menceritakan kisah seorang wanita jutek yang menindas pria pendiam, tapi akhirnya malah jatuh cinta. Wanita itu selalu berbuat seenaknya, tetapi sang pria malah membalasnya dengan perlakuan yang manis. Judul drama ini adalah Love in Time. Setelah mencari tempat tinggal yang cocok, akhirnya Jang Yu memutuskan untuk pindah ke apartemen yang baru. Berharap mendapatkan ketenangan, Jang Yu malah terlempar ke masa lalu dan dikejutkan ketika seorang wanita bernama Jae-lan tiba-tiba muncul di kasurnya. Pada masa itu, Jae-lan masih menjadi penyewa di apartemen Jang Yu. Tangan Jae-lan menggerayangi tubuh Jang Yu dan membuatnya sangat ketakutan. Merasa ada yang aneh, akhirnya Jae-lan pun terbangun dari tidurnya. Jae-lan sangat kaget dan langsung berteriak saat melihat seorang pria sedang tidur bersamanya. Jae-lan kemudian berlari mengambil botol dan berusaha untuk menghajar pria itu. Tetapi saat ia mencoba untuk masuk ke kamar lagi, Jang Yu sudah menghilang dan kembali ke tahun 2022. Jae-lan dan Jang Yu akhirnya melaporkan kejadian itu pada pemilik apartemen. Saat ini, Jae-lan hidup di tahun 2021. Ia memberitahu pemilik apartemen tetapi tidak mendapatkan jawaban. Di masa depan, Jang Yu juga melaporkan hal yang sama. Pemilik apartemen merasa ada yang aneh karena laporan Jang Yu dan Jae-lan terdengar sangat mirip. Tetapi karena tidak mau ambil pusing, pemilik apartemen itu akhirnya berpura-pura tidak tahu dan memilih untuk pergi. Jae-lan dan Jang Yu kemudian kembali ke apartemen. Saat mereka berdua bertemu lagi, Jae-lan langsung mengajar Jang Yu sampai ia terjatuh. Sebagai seorang pria, bisa dibilang kemampuan Jang Yu sangat lemah. Jang Yu ketakutan dan meminta Jae-lan untuk bicara baik-baik. Mereka kemudian saling menunjukkan bukti sewa masing-masing. Setelah membandingkan kedua dokumen itu, Jang Yu langsung menyadari bahwa periode sewa keduanya memang berbeda. Di lain sisi, Jae-lan malah kesal saat menyadari harga sewa Jang Yu yang lebih murah. Jang Yu frustasi karena Jae-lan hanya memikirkan uang, sehingga tidak fokus pada inti permasalahan. Akhirnya, Jang Yu menjelaskan kondisi Jae-lan yang mungkin sedang mengidap sebuah penyakit. Jae-lan merasa ucapan Jang Yu hanyalah omong kosong. Ia menjadi sangat emosi dan menuduh Jang Yu sedang bertele-tele, padahal maksudnya adalah untuk memaki Jae-lan. Jang Yu terus berusaha mencari jawaban masalah yang ia hadapi bersama Jae-lan. Dengan kecerdasannya, Jang Yu akhirnya menyadari bahwa satu-satunya kemungkinan adalah adanya peleburan ruang dan waktu. Ia mengamati dengan teliti ruangan itu dan berhasil membuktikan bagaimana masa lalu melebur dengan masa depan. Awalnya, Jae-lan tidak percaya pada penjelasan Jang Yu, sampai ia sendiri melihat bukti rekaman peleburan ruang dan waktu. Karena semua sudah jelas, akhirnya mereka berdua terpaksa untuk hidup bersama. Jae-lan masih belum bisa menerima kenyataan dan terus memperlakukan Jang Yu dengan seenaknya. Jang Yu dan Jae-lan tetap melanjutkan hidup seperti biasanya. Kali ini, Jae-lan baru saja pulang dari rutinitas kerja yang melelahkan. Saat Jae-lan sedang berbaring santai, tiba-tiba ia menghilang dan kembali muncul di bawah pelukan Jang Yu. Keduanya langsung berteriak saat menyadari posisi mereka yang begitu dekat. Jang Yu mencoba berdamai dan bersikap toleransi pada Jae-lan. Dirinya bahkan mau membersihkan sampah dan piring kotor bekas Jae-lan makan, asalkan bisa hidup dengan tenang. Jae-lan setuju dan akhirnya mau memperlakukan Jang Yu lebih baik. Jang Yu kemudian membawa Jae-lan pergi keluar untuk menunjukkan kondisi di masa depan. Di balik sikapnya yang dingin, Jang Yu juga masih memiliki sisi yang hangat. Selama ini, Jang Yu diperlakukan kasar oleh Jae-lan. Tetapi saat melihat wanita itu kedinginan, ia mau memberikan jaketnya pada Jae-lan. Padahal Jang Yu sendiri membutuhkannya. Waktu peleburan ruang dan waktu akhirnya selesai. Jae-lan menghilang dan kembali ke zamannya. Ia berpura-pura sedang berolahraga saat seseorang merasa aneh melihatnya duduk di pinggir toko seperti gelandangan. Keesokan harinya, Jae-lan kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang wartawan. Kali ini, ia bertemu dengan Jang Yu lain yang hidup sejaman dengannya. Jang Yu adalah pengacara yang sangat cerdas. Sayangnya, ia selalu bekerja untuk orang-orang kaya saja. Saat ini, Jang Yu sama sekali tidak mengenal Jae-lan, sehingga dengan sadis membasmi semua argumen wanita itu di hadapan banyak orang. Jae-lan sangat kesal dan melampiaskan kemarahannya di apartemen dengan berolahraga. Saat ruang dan waktu kembali melebur,
Jeng-yu dari masa depan datang untuk meminta maaf pada Jae-lan. Setiap kali Jae-lan marah dan merasa kesal, Jeng-yu akan selalu membawa Jae-lan pergi ke masa depan. Selama ini, Jeng-yu selalu hidup sendirian. Tanpa disadari, kehadiran Jae-lan membuat hidupnya lebih bermakna. Demikian juga, Jae-lan tidak pernah menduga bisa merasakan kehangatan dari pria seperti Jeng-yu. Hujan mengguyur mereka berdua. Jeng-yu kembali memberikan jaketnya pada Jae-lan dan menyuruhnya untuk pergi lebih dulu. Saat masih berkata-kata, Jae-lan kembali menghilang dari pandangannya. Perasaan Jeng-yu perlahan berubah. Kesedihan mulai muncul setiap kali ia harus berpisah dengan Jae-lan. Tanpa disadari, hidup bersama Jae-lan malah membuat Jeng-yu jatuh cinta pada wanita itu. Tetapi ia tidak mau mengakui perasaannya. Sampai suatu hari, ruang dan waktu tidak melebur seperti biasanya, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Jeng-yu sangat gelisah dan terus menunggu kedatangan Jae-lan. Akhirnya, pada saat ruang dan waktu kembali melebur, Jeng-yu langsung bergegas untuk mencari Jae-lan. Tanpa basa-basi, ia langsung mencium Jae-lan yang sedang berdiri di depannya. Jae-lan terkejut dengan matanya yang melotot akibat ulah Jeng-yu. Setelah kejadian itu, Jae-lan jadi jaim di depan Jeng-yu dan mulai berpenampilan cantik. Jae-lan mulai jatuh cinta pada Jeng-yu dan meminta kepastian. Tetapi Jeng-yu tidak mau memberikan kepastian. Hal itu membuat Jae-lan menjadi kesal dan marah. Hari ini adalah hari ulang tahun Jeng-yu. Mereka berdua kemudian menutup mata dan menyampaikan harapan masing-masing. Saat Jae-lan masih menutup mata, Jeng-yu langsung memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba untuk menciumnya. Jeng-yu mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati sehingga membuat perasaan Jae-lan terharu. Jeng-yu melakukan itu semua karena ia mulai menyadari peleburan ruang dan waktu sudah mulai tidak teratur dan kemungkinan ia tidak akan bisa lagi bertemu dengan Jae-lan. Sekarang, Jae-lan justru menunggu saat Jeng-yu datang ke dalam dunianya. Sayangnya, ruang dan waktu sudah tidak melebur lagi. Jae-lan malah bertemu Jeng-yu lain yang sejaman dengannya. Jae-lan pingsan menghadapi kenyataan bahwa dirinya mungkin tidak bisa bertemu lagi dengan Jeng-yu dari masa depan. Sebagai penggantinya, Jeng-yu dari masa sekarang akhirnya merawat Jae-lan dan setia menemaninya. Bukannya merasa lebih baik, hal itu malah membuat Jae-lan semakin sedih karena meskipun kedua Jeng-yu ini orang yang sama, kenangan mereka pada Jae-lan sangatlah berbeda. Jeng-yu menyadari hal ini dan segera pergi ketika Jae-lan terus menangis. Jeng-yu dari masa depan akhirnya muncul dalam mimpi Jae-lan dan berkata bahwa dirinya akan selalu ada untuk Jae-lan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hidup dalam diri Jeng-yu yang saat ini ada bersama Jae-lan. Saat Jae-lan terbangun, ia melihat Jeng-yu ada di sampingnya. Sudut pandangnya menjadi berubah, terutama ketika perkataan Jeng-yu sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Jae-lan bertanya pada Jeng-yu apakah ia adalah Jeng-yu yang selama ini Jae-lan kenal. Kemudian Jeng-yu menjawab bahwa dia adalah Jeng-yu yang selalu ada di sisinya. Mereka kemudian berpelukan di tengah indahnya kembang api. Tahun baru sudah tiba dan kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.